Perkenalkan, nama saya Tevona Mirova, NIM 18086491. Di sini saya akan membuat tugas UAS micro teaching mengenai praktek mengajar. Baik, langsung saja. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak semua? Sehat? Udah sarapan pagi tadi sebelum pergi sekolah? Sudah ya? Baik, saya ngambil absen dulu ya. Dengarkan nama masing-masing. Sudarsono, hadir ya. Farzan, hadir ya. Oke, sepertinya anak-anak semua udah pada hadir ya. Jadi langsung saja ke materi kita ya. Sebelum kita dulu masuk ke materi, angka baiknya dulu kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita masuk ke materi kita. Saya dulu mau bertanya sama anak-anak. Anak-anak sehat semua? Sehat ya? Udah pada mandi belum tadi? Udah ya? Sebelum pergi sekolah pasti udah mandi ya? Nah, kenapa saya menanyakan ini kepada anak-anak? Tentunya di sini saya mengambil tema kebersihan, kesehatan, dan cara mencegah dari segala penyakit. Baik, saya mau bertanya dulu sama anak-anak, apa itu kesehatan pribadi? Ada yang tahu? Oh, bagus, jawabannya yang bagus. Ada yang lain? Jawabannya bagus. Baik, itu kesehatan pribadi itu adalah suatu keadaan kita sendiri untuk menjaga kesehatan, menjaga tubuh dari berbagai penyakit, maupun dari penyakit dalam, penyakit dari luar. Tentunya kita harus menghindari tersebut. Dan juga kebersihan itu sangat menyangkut bagi kesehatan. Karena kalau tubuh kita nggak bersih, tentunya penyakit dapat cepat datang kepada kita. Untuk itu, bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Ada yang tahu? Anak-anak ada yang tahu bagaimana cara mencegah terjadinya suatu penyakit? Ada yang tahu? Oh, ya, saya jelaskan aja. Tentunya kita harus rajin berolahraga. Salah satunya itu jogging, ya tentunya jogging. Makan, minum yang teratur yang telah diberikan kepada kita oleh bagian kesehatan. Itu juga lagi kesehatan rohani. Tentunya kita harus kuat imannya, dapat menolong kita dari segala mara bahaya. Dan juga untuk itu, untuk kebersihan tentunya kita harus rajin mandi. Apa saja yang kita bersihkan itu rambut kita, semua kulit badan kita dibersihkan supaya bersih dari segala penyakit. Ada yang bertanya, anak-anak? Ada pertanyaannya? Nggak ada? Baik, saya lanjutkan aja ya. Di sini bagaimana cara seseorang itu bisa terhindar dari segala penyakit ya? Banyak sekali yang harus kita pahami dulu tentang penyakit tersebut. Bagaimana bisa sih penyakit dapat datang secepat mungkin, secepat kilat? Kalau misalnya penyakit jantung itu kenapa bisa cepat sekali bisa datangnya? Tentunya pasti dari kondisi yang kurang sehat, yaitu banyak stres, banyak pemikiran, tentunya dapat mengakibatkan penyakit jantung. Untuk itu yang harus kita pahami dulu bagaimana cara kita mencegah hal-hal tersebut. Di sini dulu saya mau bertanya sama anak-anak, orang tua kalian gimana? Apakah ada yang memiliki penyakit jantung? Untuk pesan bapak untuk anak-anak, kasih pesan sama orang tua supaya jangan banyak mikir, kurangin
pemikiran-pikiran yang kurang berfaedah. Pesan Bapak buat anak-anak. Dan untuk itu cara kita untuk terhindar dari segala pemikiran itu harus berawal dari keluarga dulu. Keluarga di rumah, saudara, sanak keluarga semua. Kalau ada yang anak-anak yang punya pacar sama pacarnya, dan itulah hal yang paling didasari untuk bisa terhindar dari perasaan pemikiran yang dapat membuat kita stres. Jadi bagaimana cara kita untuk bersosialisasi di keluarga maupun di lingkungan masyarakat itu? Tentunya saling ada keterbukaan antara satu sama lain. Itu salah satunya. Keterbukaan antara keluarga, antara saudara, antara teman-teman. Dukungan-dukungan dari saudara-saudara maupun keluarga. Apa saja yang menyebabkan stres itu? Ada yang tahu? Anak-anak ada yang tahu yang stres itu? Tentunya dalam pekerjaan, hubungan dalam pekerjaan dapat menyebabkan stres, keuangan dapat menyebabkan stres. Jadi hindari itu. Dan untuk itu dalam penyakit yang di luar, tentunya yang seperti AIDS, HIV. Nah, dari mana datangnya itu? Nah, itu juga dari datangnya dari pergaulan-pergaulan bebas. Kita hindari itu. Kita hindari pergaulan-pergaulan bebas itu. Seperti narkoba, hubungan seks. Kita hindari itu. Semasa kita masih remaja, jangan pernah coba-coba melakukan hal tersebut karena dapat menyebabkan penyakit. Anak-anak ada yang mau bertanya? Mau pertanyaan? Bagaimana cara kita untuk berinteraksi terhadap masyarakat? Oh, bagus, pertanyaan yang bagus. Baik, untuk itu bagaimana cara kita untuk berinteraksi di lingkungan masyarakat? Cara kita itu tentunya saling mengenal satu sama lain dalam masyarakat dan juga saling melakukan kegiatan-kegiatan maupun di desa yang telah kita tinggali, dan juga ada keterbukaan antara satu sama lain. Jangan ada rasa tertutup-tutupnya atau memiliki rahasia-rahasia apalah itu. Tentunya pastinya ada sahabat kita yang selalu menunggu kita. Jadi kita ada keterbukaan curhat terhadap saudara-saudara. Sangat diperlukan yang namanya juga psikolog atau pemikiran yang sangat dangkal itu. Ada itu yang ada orang sekarang yang pemikiran pendek-pendek gitu kan. Tentunya kalau orang itu pemikiran pendek dapat mengakhiri hidupnya dengan cara yang kurang pantas. Jadi kita hindari itu. Cara menghindarinya itu tadi yang sudah saya jelaskan oleh Bapak, itu adanya keterbukaan terhadap satu sama lain. Keterbukaan antara satu sama lain. Ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya simpulkan kembali lagi. Untuk kesehatan itu sangat penting karena kesehatan itu selalu ada pada kita. Kebersihan juga kita jaga supaya terhindar dari segala penyakit. Makan makanan yang teratur, sering-sering olahraga, dan untuk menghindari segala stres, yaitu tentunya keterbukaan antara keluarga, saudara. Oke, sekian dulu juga penjelasan kita. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Bila ada yang ingin mau bertanya, nggak ada lagi kan? Baik,
sekian dulu materi kita hari ini. Bila ada kesalahan dari Bapak, mohon dimaafkan ya. Baik, terima salam saya. Selamat pagi.